Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Putri Winasari, NPM 201600093. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bu Ristika, SPD MPD, yaitu mempresentasikan hal-hal yang sudah saya pahami di modul. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ristika, SPD MPD. Baiklah, saya mulai yang pertama, yaitu bab 1. Judulnya Konsep Dasar Lahirnya Pendidikan Lingkungan dan Sosial Budaya Teknologi. Kita masuk ke yang pertama, latar belakang. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Mengapa PLSTB muncul? Nah, pertanyaan ini menyangkut dasar pertimbangan munculnya PKU PLSTB dalam realita kehidupan sehari-hari. Dijumpai kompleks masalah kealaman, masalah sosial, masalah yang ditimbulkan dari efek-efek teknologi tersebut. Apa sih ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya? Nah, dengan penjelasan, maka dapat distrategikan belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajarnya tidak terlalu menekankan pada aspek-aspek kognitif atau teoritik. Dan keterampilan motorik itu melainkan lebih menekankan pada aspek-aspek kognitif pembinaan, moral, mental, nilai, dan makna dari kajiannya. Ilmu menjiwai berikut itu dirincikannya pada pendidikan lingkungan, sosial, dan budaya, atau dengan teknologi. Adapun tujuan pendidikan lingkungan, budaya, dan teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Allah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Yang pertama makhluk Allah, yang kedua makhluk sosial. Dan yang ketiga yaitu lingkungan dan budaya, dan masih banyak lagi ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan bab 1. Kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu judulnya yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu? Apa yang kalian ketahui tentang manusia sebagai makhluk individu? Dapat diartikan sebagaimana manusia sebagai makhluk individu yaitu seorang atau sebagai diri sendiri atau pribadi. Diri kita sendiri, individu itu diri kita sendiri. Nah, adapun yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Siapa sih manusia sebagai makhluk sosial? Bagaimana sih manusia sebagai makhluk sosial? Yaitu manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lainnya, atau bisa kita sebut masyarakat, di lingkungan masyarakat. Mungkin dari situ kita bisa jelaskan bahwasanya manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Masuk ke bab 3 yaitu pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Yaitu pengertian pendidikan sekolah di sekolah dasar. Apa sih pengertian pendidikan sekolah di sekolah dasar? Yaitu usaha sadar oleh seorang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menyambungkan dan membentuk personalitas yang utuh. Ibaratnya kita membentuk personalitas anak didik kita dengan diri dia sendiri yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Adapun metode pendidikan. Metode pendidikan itu ada 2. Yang pertama yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Apa sih metode langsung? Metode langsung itu langsung secara pribadi dan keluarga atau individu yang bersangkutan. Jadi kita menyelesaikan masalah atau kita mau menyelesaikan masalah atau yang lainnya itu cuma tentang diri kita sendiri ataupun orang-orang yang bersangkutan aja, itu individu. Sedangkan metode tidak langsung itu yaitu hubungan yang secara tidak langsung kepada individu lain atau masyarakat yang dilakukan lewat via tertulis atau dalam bentuk surat. Jadi dia itu tidak berinteraksi langsung atau tidak berhadap-hadapan. Dan masuk ke materi berikutnya yaitu sikap toleransi. Nah, sikap toleransi?
masuk materi berikutnya, yaitu toleransi. Toleransi itu sikap dimana kita dengan sabar membiarkan atau kita tidak egois dengan kehendak kita dan selalu bermusyawarah saat melakukan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Jadi kita nggak boleh egois. Jadi toleransi itu kita sabar, kita mendengarkan apa yang dimasukkan dan apa yang kita masukkan dan kita satukan, maka akan terciptanya toleransi. Dan ada pun masalah-masalah sosial di sekolah. Apa sih masalah sosial di sekolah untuk anak SD? Yaitu dia sering membuang sampah sembarang, membolos, tidak suka bekerja atau tidak suka gotong royong bersama. Terus kesulitan dalam persahabatan dan masih banyak lagi ya guys. Kita masuk masih banyak lagi. Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk bab 2 dan bab 3 tadi. Sekian dulu, kita lanjut ke bab 4. Kita masuk ke bab 4, yaitu nilai dan moral di lingkungan sekolah dasar. Apa sih nilai itu? Nilai itu merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Sedangkan moral itu perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sedangkan sikap merupakan predik posisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek. Berbagai perwujudan dari sistem nilai dan moral ada di dalamnya. Jadi nilai tadi yang tadi saya sebutkan, dan ada pun nilai-nilai kerohanian. Nilai rohani itu ada beberapa macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai moral, dan yang terakhir yaitu nilai religius. Adapun peranan sekolah dalam pendidikan karakter. Apa sih peranan sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar? Yaitu untuk membentuk anak atau peserta didik yang memiliki karakter dan mengajarkan attitude yang baik atau attitude yang positif yang harus kita ajarkan agar si anak itu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin bab 4 sekian dulu yang dapat saya sampaikan yang sudah saya pahami, dan sekarang saya masuk ke bab 5, yaitu interaksi sosial, kelompok sosial, dan masyarakat dan komunitas. Mungkin di interaksi sosial ini saya akan sedikit menjelaskan karena saya juga belum terlalu paham semuanya, yaitu yang saya ketahui interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu, kelompok, dan masyarakat. Dan lebih tepatnya adalah proses di mana individu itu ibaratnya di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran atau tindakan mereka. Jadi mereka tuh berpengaruh sekali dengan dia mempengaruhi dua hal, pikiran dan tindakan. Ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama dan akomodasi. Dua ya guys, harus diingat, kerjasama dan akomodasi. Dan yang terakhir adalah bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama yaitu persaingan. Yang kedua yaitu kontravensi. Yang ketiga yaitu pertentangan. Yang ketiga pertentangan. Dan sudah cuma sampai 3 ya guys. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang ringkasan bab 1 sampai bab 5 mata kuliah pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ristika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.